Hai Youth, jumpa kembali dalam acara YFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ana Nuraini dalam buku Renungan Youth for Christ dengan judul Tentang Terang. Berdasarkan Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Bersama saya, Pendeta Samuel Kris Pradipta dari GKI Guntur, Bandung. Yuk, mari sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan setiap hari yang terus dapat kami rasakan. Kami percaya bahwa Allah adalah setia dan kami senantiasa berjalan dalam penyertaan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Kalau sebentar kami hendak bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, biarlah ini boleh menjadi sebuah alat di tangan Tuhan untuk menuntun langkah-langkah kehidupan keseharian kami. Roh Kudus saja yang boleh menolong kami ya Bapa, sehingga firman Tuhan ini betul-betul dapat tertanam dalam hati kami dan boleh menjadi pedoman yang baik dalam menjalankan keseharian kami. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Bayangkan, seorang yang tersesat di tengah hutan, malam hari, tanpa cahaya sedikit pun, ia meraba-raba, takut melangkah karena bisa membuatnya terjatuh atau tersesat lebih jauh. Namun, saat cahaya kecil dari senter menyala, seketika itu juga arah menjadi jelas. Harapan pun kembali. Terang itu tidak mengusir semua kegelapan sekaligus, tetapi cukup untuk menuntun selangkah demi selangkah. Demikian juga dalam hidup ini. Di saat tersesat dalam kegelapan dosa, terang dari Tuhan dapat memberi arah dan keselamatan. Saulus adalah seorang yang dikenal kejam terhadap para pengikut Kristus. Ia rela menempuh perjalanan jauh dari Yerusalem ke Damsyik yang memakan waktu sekitar 5-7 hari untuk sampai. Itu semua ia lakukan untuk menangkap dan menganiaya pengikut Kristus. Namun hidupnya berubah 180 derajat ketika terang dari langit menyinari dirinya dan ia mendengar suara Yesus. Dalam sekejap, Saulus menjadi buta dan tak bisa melanjutkan perjalanannya. Bukan hanya matanya yang ditutup, tetapi hidup lamanya juga berhenti. Ia yang dikenal sebagai Saulus sang penganiaya, diubahkan menjadi Paulus sang rasul yang memberitakan keselamatan Kristus. Youth, Tuhan yang sama masih terus memancarkan terangnya sampai hari ini. Bentuknya mungkin bukan berupa cahaya yang menyilaukan, melainkan teguran, panggilan, atau momen keheningan yang menyadarkan bahwa hidup kita perlu diubah. Saat terang itu datang, jangan diabaikan. Biarkan Tuhan mengubah hati dan arah hidup kita seperti yang Dia lakukan kepada Paulus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk senantiasa berserah kepada Tuhan yang memancarkan terang yang dapat menerangi kehidupan kami dan mengubahkan langkah-langkah kehidupan kami senantiasa. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan saja, dibentuk dan dituntun oleh Tuhan kepada jalan-jalan yang Tuhan hendak berkenankan untuk kami tapaki. Ajar kami untuk berserah kepada Tuhan dan ikut saja segala apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, biarlah kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Demi Kristus Yesus kami berdoa.
Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.